Baik pemirsa podcast kita, kali ini dalam program My Hero, Regi tidak sendiri. Regi akan ditemani oleh Bang Pandu, ya. Bang Pandu, tokoh muda kita di Samarinda, Kalimantan Timur, yang merupakan pemuda yang inspiratif. Dan banyak sekali yang bisa kita gali dari Bang Pandu, khususnya bagaimana cerita Bang Pandu yang kehilangan sosok seorang ayah. Mari kita sambut Bang Pandu. Selamat pagi Bang Pandu. Terima kasih Bang Regi, sudah Pandu diundang ke studio ini. Nah, tapi nampaknya berlebihan sekali nih kalau Pandu disebut tokoh inspiratif ya di Kota Samarinda ya. Mungkin masih banyak pemuda-pemuda inspiratif dan inovatif yang lebih pantas sedek menyandang gelar sebagai pemuda kreatif dan inovatif ini Bang Regi ya. Tapi saya juga ingin sedikit bercerita tentang sosok seorang ayah. Oke, baik. Oke Bang Pandu, titik terendah dalam hidup ini tanpa seorang ayah gimana? Jadi titik terendah yang pernah aku alami di usiaku yang ke 27 ini itu kehilangan seorang pahlawan, yaitu ayah ya. Dimana kepergian beliau itu sangatlah cepat tanpa ada firasat dan lain sebagainya. Suatu hari yang peristiwa yang tidak bisa aku lupain ya sampai hari ini, yaitu kehilangan ayah dengan secepat itu. Karena momen-momen atau kenangan terindah terakhir bersama beliau itu saat malam sebelum beliau pergi untuk selamanya, itu kami masih ini ya, masih tidur bareng, ngobrol-ngobrol sambil dengerin musik. Dan seperti biasa bangun pagi beliau mau berangkat kerja, pamit, lanjut itu posisi saya masih setengah sadar ya, masih tidur dengan tuh. Kembali ke jam 11 itu saya ingat beliau buka pintu, taruh tas dan barang-barang, lalu bersih-bersih depan rumah. Lanjut masak untuk mempersiapkan makan siang. Tahu-tahu sorenya saya dapat kabar dari teman-teman melalui sosmed ya, bahwa kamu posisi di mana? Itu bapakmu tadi jatuh di lapangan bulu tangkis ya. Dan itu membuat saya panik ya saat itu, dan langsung menuju salah satu rumah sakit ya swasta yang dikabarkan oleh kerabat saya di Messenger itu. Waktu itu saya langsung ke sana. Sudah banyak nih teman-teman beliau di depan pintu. Langsung masuk aja itu. Karena juga teman-teman beliau kerja, juga teman-teman aku ya di lapangan, karena kita sama-sama kerja di marketing perusahaan farmasi ya. Jadi saya langsung masuk di ruang penanganan atau resusitasi di situ. Saya langsung masuk, para dokter dan perawat lihat ke saya dan saya bilang, itu ayah saya. Nah, dari salah satu dokter itu memeluk saya, menguatkan saya bahwa bapak sudah tidak ada. Itu saya benar-benar seperti enggak ini ya, tidak nginjak tanah ini Bang Reji. Pokoknya saat itu seperti badan saya itu ringan. Saya bingung mau kemana nih. Saya telepon teman-teman terdekat, saya informasikan, dan semua sebegitu cepat ya. Setelah saya informasikan, teman-teman relawan juga bantu untuk mobilitas ambulan ya, saat itu ya malam ya, sekitar jam 7. Tiba-tiba ya pokoknya terasa semuanya itu beban dan tanggung jawab seorang ayah itu berpindah secara otomatis ke pundak saya tuh. Kerasa beban ini. Tapi masih ada yang harus saya siapkan, seperti masalah pemakaman beliau untuk besok paginya ya. Sebelumnya ada riwayat penyakit apa Bapak sehingga jatuh langsung kondisinya jadi seperti itu? Riwayat yang signifikan tuh nggak ada, cuman mungkin ya karena keturunan dari kakek itu ya, ada riwayat hipertensi ya Bang Regi ya. Jadi tapi seminggu sebelum beliau pergi untuk selamanya itu adalah momen yang dia keluhkan sakit kepala, asam lambung, gitu kan. Tapi orangnya sangat energik sekali dan
tidak pernah menyiapkan waktunya itu untuk bersantai ria, tapi dengan berolahraga ya. Jadi waktu itu meninggalnya di lapangan bulu tangkis ya, jatuhnya gitu karena kelelahan mungkin. Oke. Kita terindah bersama seorang ayah yang seperti hero buat Bang Pandu. Gimana? Kenangan terindah ya, karena setelah ibu lebih dulu pergi ya Bang Reji ya, sudah dulu pergi, jadi aku habiskan waktu itu ya sama ayah. Dan juga setelah kepergian ibu itu sepertinya aku orang yang hilang arah ya waktu itu. Jadi aku berhenti kerja dari perusahaan, aku memilih luntang-lantung nih Bang Reji ya, entah kemana, pokoknya kalau untuk uang aku ada. Jadi aku sempat bergabung di salah satu institusi Polri ya, sebagai staf pembantu ya waktu itu. Disitulah yang buat aku tuh punya hiburan tersendiri lah tanpa sosok seorang ibu ya. Disusul 4 tahun atau 3 tahun itu tepatnya setelah kepergian ibu, ayah menyusul. Nah jadi sebenarnya banyak sih momen-momen kalau bersama ayah itu ya. Karena kami dari 3 bersaudara, terutama aku di anak kedua itu yang suka ikut kerjanya ayah ya, di luar pekerjaan kantor, pekerjaan formalnya ya. Jadi suka ikut kerja-kerja proyek kayak baik-baikin listrik gitu. Dan juga hobi beliau di luar olahraga itu adalah mancing. Jadi kita menjelajah itu Bang Reji, bisa masuk-masuk hutan, apa yang dicari, tapi sebuah kepuasan dan refresh otak saat itu. Terberat dari seorang Pandu, hidup tanpa orang tua ya saat ini, apa yang seorang ayah khususnya, apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, karena aku lebih kehilangan ibu terlebih dulu ya Bang Reji ya. Jadi apa ya, ya tadi ya aku bilang di awal bahwa pada saat aku tahu ayah sudah pergi untuk selamanya, secara otomatis beban semua tentang keluarga dan rumah tangga itu berpindah ke aku ya, karena aku anak kedua laki-laki dari 3 bersaudara. Jadi ya menggantikan seorang anak pertama ya, jadi seorang pemimpin dalam keluarga. Jadi mengurus segala sesuatunya, termasuk mengurus perawatan jenazah ayah sampai dimakamkan, sampai ya acara adat ya seperti kirim doa dan lain sebagainya, itu aku pikirkan seorang diri lah. Artinya support dari teman-teman, aku rasa waktu itu cukup. Tapi ya tidak ada yang bisa menggantikan sosok ayah ya, dimana tempat sharing kita, tempat berbagi, makan bersama, ya momen indah itu tidak bisa kita beli lagi. Itu hal yang terberat dalam menjalani hidup tanpa seorang ayah, dan terlebih tanpa seorang ibu ya. Saat ini untuk menghadapi kehidupan ke depan, adakah sosok pendamping yang diharapkan dari seorang Pandu? Seperti apa kriteria pendamping? Aduh, bicara tentang hati dong ini Bang Reji ya. Kalau bicara tentang pendamping, ya sebenarnya ya gimana ya, berat bicara tentang pendamping ya. Tapi memang itu adalah sebuah kebutuhan dan kewajiban bisa dikatakan ya, karena dengan menjalani hidup seorang diri tanpa teman bertukar pikiran itu sangat sulit. Jadi kalau untuk sosok pendamping ya, yang jelasnya wanita ya, wanita tulen dong. Ya, kalau bisa ya yang seiman, bersama-sama kita membangun bahtera rumah tangga untuk kehidupan yang ya, aku maunya sih menggambarkan seperti kehidupannya ayah dan ibu ya, ayah dan ibuku ya Bang Reji ya. Dengan segala kekurangan, tapi ada sisi untuk melebihkan di antara kedua ini, saling mengisi gitu Bang Reji ya. Siap. Oke Bang Pandu, sebagai penutup ini, pesan dan kesan Bang Pandu untuk generasi muda saat ini. Terutama di kalangan anak muda ya, mungkin yang seusia saya yang mungkin kehilangan sosok seorang ayah atau seorang ibu, bahkan mungkin kehilangan sosok keduanya, ya tetap semangat menjalani hidup, tetap dengan kegiatan-kegiatan aktivitas, agar kita itu tidak hilang arah Bang Reji ya. Karena di usia-usia lah, saya ditinggal ayah itu di usia 25 tahun. Berarti udah jalan 2 tahun ayah pergi itu, ya memang dibilang orang itu adalah waktu-waktu usia rentan ya Bang Reji, untuk benar-benar bisa mengarahkan kita itu ke baik atau buruk. Itu yang saya rasakan. Jadi saya berusaha bergaul dengan
teman-teman, ya saya sih sebenarnya tidak menutup diri untuk bergaul dengan siapa saja, mau itu apa ya, setengah preman ya kita bahasanya, setengah preman ataupun dia nakal atau apa, itu tergantung kembali ke diri kita dan tujuan hidup kita untuk kedepannya. Jangan Baik. sampai kita bergaulnya ikut di arus air, kita ikut aja sampai kemana kan, terus kalau kita di darat mungkin terhenti karena ada lubang atau apa ya, tapi jangan, kita tetap dengan mindset dan prinsip hidup kita ini.